Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rifki di Ngobat Virtual. Gue udah janjian dengan salah satu fighter yang akan bertanding di Februari nanti. Title fight. Kita langsung undang orangnya. Like sehat like ya? Puji Tuhan sehat bang, abang sehat? Alhamdulillah sehat. Nih, ini banyak yang nanya nih. Gimana Tiba-tiba tuh? nama Alec Munster muncul untuk lawan Windry. Kapan sih dibilang ini sebenarnya? Hah? Dikabarinya tuh kapan sama promotor? Dikabarnya kapan ya? Lama ya, cuman agak itu ya. Jadi dikabarnya udah agak lama. Terus dimundurin sama Windry. Nah, dimundurin sama Windry, habis itu hilang jejak. Jadi nggak fokus ya, latihan lagi nggak fokus. Terus persiapan buat mau pencakdor, isu bahwa Ahok bakalan lawan Windry. Wah pikir, wah udahlah mungkin lepas gitu, bukan ke gua gitu kan. Eh, Tapi abis itu dihubungin lagi, dikasih tahu main sama Windry bulan Februari ya. Tanggal 12 Februari, oh ya udahlah. itu dikabarinya kapan? Kapan ya? November ya, November. Oh, berarti udah lumayan lama berarti ya. Iya, cuman kan uh, Christmas, Iya. Christmas itu ya gimana ya? Oh ya latihan tapi ya nggak bisa fokus karena mau dekat hari raya. Tapi sekarang latihan udah mulai fokus berarti. Persiapan udah mulai mantap. Oh ya difokuskan lah. Persiapan berarti aman sejauh ini ya. On the track, on the track, The track ya. on the track lah. Lu kan bawa joglo camp ya, Lek ya? Iya benar. Kenapa nggak ke Jogja atau karena ada kerjaan jadi nggak bisa atau gimana? Jadi MMA ini kan cuma sekedar hobi ya buat gua. Hmm. MMA ini cuma sekedar hobi. Gua ada kerjaan yang memang sebenarnya periuk nasi gua di situ, bukan di MMA. Jadi ya gimana ya? Kayak orang tuh hobinya mancing ya, memang dia fokus buat mancing gitu. Tapi dia nggak bisa ninggalin pekerjaan utamanya dia gitu. Kayak itu yang terjadi di gua. Gitu. Hmm. Jadi gue bukan menaruh periuk nasi gue ke MMA ini enggak, Hmm. 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 hanya The- sekedar hobi. Oke. Ini yang tapi dari pernyataan lu tadi gue menarik bertanya apakah nanti permainannya akan biasa-biasa saja Oh atau malah enggak. Jadi memang ini cuma sekedar hobi buat gue. Cuman kan di hobi ini ada harga diri yang gue juga taruh gitu ya kan. Jadi ya nggak bisa biasa-biasa aja gitu. Orang juga banyak loh yang kayak hobinya mancing nih. Dia ngorbanin banyak loh sampai beli alat pancingnya sampai pengorbanan banyak besar gitu ya. Ya itu juga yang terjadi buat gue sih. Menurut gue sih gitu juga sih. Jadi apa ya, jangan cuman karena ini sekedar hobi terus mau dianggap bahwa gue bakalan ayo leha-leha aja yang penting. Enggak seperti itu sih. lo akan tetap serius berarti ya? Gue tetap akan serius. Ini juga Rek, banyak mungkin yang penonton atau penggemar lu yang takut kejadiannya kayak waktu lawan Ahong. Kalau kejadian lawan Ahong itu memang benar-benar deh, benar-benar miss banget ya. Dan gue sih nggak mau itu terulang sih sebenarnya, nggak mau itu terulang, tumpah. Di sepanjang karir gue itu hal yang paling terburuk lah. Gue bertanding dengan VO2 Max paling buruk gitu. Dan Oh, itu gue nggak mau, itu mungkin jadi yang pertama dan yang terakhir lah, nggak mau yang kayak gitu lagi lah. berarti emang sekarang persiapannya lebih mateng dan lo nggak akan ibaratnya malu-maluin kayak dulu gitu lah ya. Harusnya ya, cuman kan uh, kita kan juga kembali lagi dengan manusia punya kehendak tapi Tuhan punya kuasa. Kita bisa berencana tapi Tuhan yang menghendaki ya. Tinggal siapa nih, gua atau Windri punya doa yang akan dijawab oleh Tuhan ya. Mantap. Alek nih makin ini ya,
agamanya mungkin agamais gitu. Enggak. Kelamaan ditinggal sama anak istri kayaknya, jadi lebih agamais kayaknya. Enggak, gue ketemu terus kok sama Oh, istri ketemu anak. terus ya. Iya, kemarin-kemarin gue masih bisa pulang seminggu sekali kan ke Hmm. Jambi. Cuman yang sekarang ini ya karena Omikron juga, terus job gue yang nggak bisa gue tinggal, jadi akhirnya ya istri yang kesini kan. Cuman apa, istri kan lagi hamil tua, Hmm. nunggu-nunggu waktu lahiran nih. Jadi Mantap. jadi jadi nggak bisa flight, jadi ya mungkin sudah sebulanan lah nggak ketemu nih. Hmm. 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 Berarti kan tadi lu bilang ada lu ada MMA hobi, lu ada periuk nasi yang lain. Apakah periuk nasi ini bisa dibilang agak menjadi kendala sedikit ketika lu untuk latihan? Enggak sih, enggak. Jadi beruntungnya itu di atasan-atasan gue, di instansi gue kerja itu sangat mendukung ya. Hmm. Supportnya tuh luar biasa. Jujur ya, sebenarnya hampir tuh gue nggak mau terima fight ini. Gue hampir tuh Kenapa? sudah kayaknya, hampir sudah, karena ngelihat Bang Tio sudah pensiun, M sudah hilang, wah gue tuh kayak ngerasa One Pride ini sudah nggak, bukan arah gue lagi gitu. Dan sebenarnya Hmm. kan di One Pride ini, gue masuk ke One Pride ini untuk apa sih? Bukan buat jadi champion loh. Awal gue Alex Monster masuk ke One Pride ini hanya pembuktian buat keluarga bahwa ada loh si Nyong Monster ini yang bertanding atlet bela diri itu ada gitu. Ini pembuktian supaya orang di Latu Halaksana di kampung saya tahu bahwa iya ada Nyong Monster yang memang atlet bela diri, bukan menjadi champion. Hmm. Sekarang dapat kesempatan untuk menjadi champion, ini bonus dari Tuhan buat saya. Itu aja sih buat saya. Jadi kayak mereka yang senior-senior yang tadinya kiblat buat saya kesini ini sudah nggak ada gitu. Berarti kalau gue boleh simpulin sedikit nih, spekulasi, jangan-jangan lu setelah tanding lawan Windri bisa pensiun juga dong. Ah, mungkin bisa gitu ya. Karena apa ya? Awal kan waktu waktu anak pertama gue lahir, mama gue kan sudah ngomong juga kan, sudah Hmm. cukup ya, sudah punya anak, sudah ini. Tapi karena ngerasa apa ya, ada angin-angin berembus bahwa ada kesempatan buat title fight dan segala macam, jadi coba ditahan-tahan dulu ya. Awal kembali ke oktagon kembali lagi itu kan karena memang dibilang oh bakalan lawan Ahong. Oke lah, padahal sudah punya anak satu waktu itu ya. Jadi apa ya, balik di dua fight ini tuh kayaknya memang ya udah, ini bonusnya gitu ya, melawan Ahong, dan mungkin title fight ini itu bonusnya sudah. Mau apapun hasilnya mungkin it's offered by Alex Monster mungkin. Serius? Mungkin anak kedua ini kan laki-laki sudah, jadi sudah pencapaian yang luar biasa buat saya sih. Kemungkinan sih seperti itu. Terus bisa berdiri kayak gini kan doa mama punya mau juga untuk berhenti ya, stop lah. Berarti lu ingin ibaratnya memberikan yang terbaik di pertandingan terakhir lu nanti mungkin lawan Windri. Iya, apapun hasilnya gitu. Iya sih, sepertinya kayak kemungkinan bakalan begitu sih, kemungkinan ya. Aku belum bisa bilang pasti karena umurku masih 30 tahun. Jiwa seorang fighter itu masih kayak nggak mau cuma duduk jadi sebagai penonton, tapi ya gimana, eh, ada hal yang harus kita kubur, ego yang harus kita kubur demi istri dan anak sekarang gitu. Jadi ya harus jadi good father lah. Apa mungkin dengan tadi lu bilang hilangnya sosok yang pengen lu tuju kayak Theo atau Andika Mamesa, itu juga berpengaruh sama lu juga? Um, Sebenarnya enggak sih. Jadi sempat beberapa kali, sekali atau dua kali ketemu sama Bang Theo di gym M juga. Waktu latihan dia juga ngomong ke gua. Dia ngomong, apa sih yang lu cari lagi di dunia industri bela diri Indonesia ini?
Lu tahu nggak di Indonesia ini, dunia bela diri itu tuh parah banget. Jadi kalau lu sudah punya hidup yang mapan, ya udah lu kalau gue jadi lu udahlah ngapain nih gue fight lagi gitu. Dia ngomong kayak gitu, dan itu kayaknya terpikir-pikir yang di gue bener juga ya. Gue persiapan sama hasil yang gue dapet kayak lebih minus gitu ya. Jadi apa sih yang buat gue kejar lagi sih? Kalau sekedar hobi, eh, kayaknya 23 tahun di dunia ini, di dunia bela diri ini kayaknya sudah cukup lah ya kan. 23 tahun tuh waktu yang panjang gitu. Kalau dia dari anak kecil yang baru lahir itu sudah sampai sekarang udah bisa nikah nih 23 tahun kan. Gitu ya. Jadi emang menurut lu dunia MMA di Indonesia tuh emang belum bisa jadi industri atau tidak akan jadi industri? Pandangan Gue seorang Alex Munster. nggak berani ini ya, nggak berani ngomong banyak gitu ya. Cuman gue rasa bisa bisa menjadi industri yang besar gitu, bisa jadi industri besar kalau kita juga punya hati dan jiwa yang besar. Tapi kalau kitanya juga masih merasa kitanya kecil, ya kita nggak akan pernah jadi besar. Sih menurut gue kayak gitu sih. Eh, Agak rancu ya yang gue keluarin, tapi ya seperti itu sih. Gue nggak nyindir siapapun atau enggak. Karena buat gue sih yang bisa membuat ini jadi besar ya kita ini sendiri sih, yang di dalamnya ini gitu loh. Bukan dari luar, enggak. Jangan dengar orang luar punya cerita lah. Yang dari ke dalam kita ini gitu. Kalau kita nggak bisa membesarkan ini, ya nggak akan besar. Kalau Yang kita di dalam tuh ya? Yang di dalam tuh Gimana? maksudnya petarung, pelatih atau Semua seluruhnya? nggak bisa bilang petarung doang, petarung semuanya ada dalam industri ini gitu. Di saat apa ya, semuanya kita tuh kayak satu roda yang berkaitan gitu, berputar. Di saat satu titiknya yang nggak bagus, dia putarannya nggak akan bagus lagi sudah. Kita nggak akan sampai tujuan kita gitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi kesinambungan semuanya ini kita tuh sama-sama membutuhkan. Kita sama-sama membutuhkan, kita sama-sama punya tujuan yang sama. Kita harus saling merangkul. Jangan sikut-sikutan, jangan ada kaum, jangan ada kubu, jangan. Kalau Emang ada? kubu, ini nggak jadi bulat nih, jadinya nggak akan. Gue kan bilang itu, bukan bilang ada. Wah, bahaya nih. Kan gue kan bilang ya, itu pendapat ya pendapat. ya. Tapi lu udah sempet ngobrol sama Windri soal nanti lu mau ketemu berdua? Ya paling kasih semangat, sama-sama kasih semangat sih. Buat gue apa ya, Windri sama gue ya sama aja ya kalau di mata gue ya, karena kalau secara silsilah Pati 5 tuh marga dari Maluku gitu. Tapi kalau menurut Windri, Pati 5 nya Windri ini dari Sulawesi Utara, bukan yang dari Maluku. Tapi ya nggak tahu lah, gua whatever itulah. Mungkin leluhur dulu yang dari Maluku, nggak tahu sih, deket kan Maluku Utara ke sana kan. Mungkin terus ada generasinya gitu. Tapi secara silsilah turun-temurun setahu gue sih Pati 5 tuh dari Maluku, dan gue juga darah Maluku. Alifuru, sama-sama Alifuru. Kita berdua sama-sama Melanesia. Gue sih turut bangga apapun yang terjadi sih. Yang hasilnya seperti apapun, ya itu dia the real championnya lah. Tapi lu emang maksudnya udah sering ketemu Windri dalam pertandingan atau emang baru setiap pertandingan kita selalu kayak chat, selalu kasih kayak semangat, buat sama-sama kasih semangat gitu ya. Paling ya kayak hajar kan dong, kasih pica. Berarti ini cuma sekedar iseng-iseng bercanda-bercanda aja gitu ya? Apanya nih? Itunya, cywarnya berarti ya? Nggak ada yang serius-serius seperti biasa
Alex Mustang memang nggak pernah ada cyborg kali. Iya kan, genderang perangnya tuh selalu ditunjukkan ya waktu di atas oktagon aja. Tapi lu ngelihat kemarin, gue mau nanya pendapat lu. Emang kemarin pas Windry ketemu Tedros Ginting, lu ngelihatnya gimana? Menurut lu? Eh, Gimana ya? Awalnya gue kira tuh kayak Daud lawan Goliat gitu ya. Hmm. Dewan-dewan di awal tuh seperti Bang Theodorus Ginting tuh mengajarkan teknik bertinju buat Windry gitu ya. Yang disayangkan setiap jabnya Theodorus Ginting tidak disusuli strike, itu menurut gua. Padahal kan Bag- skill boxingnya Bang Theo tuh bagus banget ya. Nah, dan Windry tuh memang benar-benar sabar banget menunggu momentum gitu. Ketika dia ngelihat bahwa memang hooknya bisa motong pukulan lurusnya Theo, di situ diulangin terus. Hmm. Dan ketika dia melihat momen spinning back kick ya, uh, Kiangigiri sih kalau kalau nggak salah sih di karate namanya Kiangigiri, dengan teknik berputar itu bisa membuat jarak antara dia dengan Bang Theo, dia manfaatin tuh, dimanfaatin. Di situ dia cerdasnya sih, dia tenang 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 tapi dia bisa mengontrol game. Hmm. Gue pikir dia bakalan selesai di ronde kedua pak awalnya, ternyata ya itu yang saya bilang tadi, yang gue bilang tadi, ya kita bisa menentukan tapi Tuhan yang punya kuasa. Berarti lu dari pertandingan Windry kemarin lu udah belajar ya banyak soal gimana seorang Windry itu bertanding. Gue sih nggak pernah berpikir gitu karena gue tahu ya setiap orang kan berlatih, apalagi temponya lama banget ya. Dan Hmm. Windry bertanding itu semua orang kan nggak ada atlet yang hebat ya, yang ada atlet yang terlatih. Dia terlalu berlatih jadi kita nggak bisa patokan dengan uh, terakhir teknik terakhir kali dia main itu nggak bisa. Gue mau nanya pendapat Dan lu Lek, tentang hmm, sekarang di One Pride banyak apa ya, pergantian pemegang sabuk. Terakhir kemarin Ade Permana. Lu kaget nggak Ade Permana bisa kalah? nggak Enggak, kenapa? apa ya, style bermainnya Ade Permana dari awal dia jadi champion sampai itu ya tetap kental banget dengan wushunya gitu ya, wushu sansaunya gitu ya. Nah, dan ketemu sama Novan Kaunang yang punya progres besar gitu ya. Kemarin tuh udah kelihatan banget pas belum bertanding tuh udah nebak Novan pasti megang gitu. Terus pas waktu di ronde pertama dilihat dengan power yang eksplosif gitu, wah ini tinggal tunggu waktu sih. Dan benar, Hmm. lo tunggu waktu dan benar. Itu mungkin, tapi mungkin itu karena cutback yang begitu parah juga sih buat Adi kayaknya. Soalnya kalau lihat di bobot hari-harinya dia itu nggak itu jauh banget kayaknya dari 48 kilo tuh. Iya, kayaknya gitu. Itu banyak yang dialami oleh ini ya, fighter-fighter di Indonesia gitu. Kayak Chris John juga kan, dia kan sampai akhir karirnya kan dia pensiun karena itu dia tuh main di kelas 56 atau 60 gitu. Tapi dia berat hari-harinya 75 ya. Ya, 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 Berat. ya, ya. Jadi cutback itu memang paling paling parah sih, Emang itu mempengaruhi juga sih. tantangan Hmm, terberat ya, tantangan berat tantangan atlet ya. terberat. Belum bertanding lagi dia sudah harus ngalahin dirinya sendiri gitu. Iya, Ya, 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 ya. pola, Tapi pola makan atlet Indonesia yang kurang sih sebenarnya. Bukan. Iya, kita makannya nasi padang kan. tapi iya sih, tapi emang lu punya ini nggak sih pendapat sendiri tentang perubahan champion yang bergeser dari Sumatera Utara ke Sulawesi Utara sekarang? Banyak banget. Kalau kalau gue tuh nggak begitu kaget ya, karena di dunia bela diri beberapa cabang yang gue ikutin gitu, daerah Indonesia Timur itu memang kiblatnya bela diri gitu. Hmm. Iya, mau Sulawesi Utara, terus ke daerah Maluku. Ini untungnya ya, untungnya di fighter Indonesia Timur itu yang banyak muncul di One Pride itu ya Sulawesi Utara gitu.
Padahal kalau mau dilihat dari Sulawesi Utara ke sana lagi tuh yang ke NTT, terus ada Maluku, Papua itu bagus-bagus. Cuman memang kesempatan buat mereka ada di One Pride itu nggak ada. Susah. Bukan nggak ada, susah. Padahal kalau mereka ada, persaingan bukan memang kelihatan banget tuh. Karena memang jiwanya orang-orang di Indonesia Timur itu memang udah keras. Udah keras, hidupnya udah keras.